Bayangkan jika sebuah ide yang lahir dari kerja keras, waktu, dan pengorbanan dapat dengan mudah diambil dan digunakan oleh orang lain tanpa izin, tanpa penghargaan, bahkan tanpa pengakuan. Bayangkan jika kreativitas tidak lagi memiliki nilai dan inovasi, tidak lagi mendapat perlindungan hukum. Dalam kondisi seperti itu, para pencipta akan kehilangan motivasi untuk berkarya dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi akan terhambat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hasil karya intelektual menjadi hal yang sangat penting agar setiap ide dan inovasi tetap dihargai, dilindungi, dan memberikan manfaat yang adil bagi penciptanya maupun masyarakat luas. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Di dalam praktik, pemilik hak seringkali tidak memanfaatkan sendiri haknya, sehingga diperlukan mekanisme hukum agar pihak lain dapat menggunakan hak tersebut secara sah. Nah, lisensi hadir sebagai instrumen hukum yang menjembatani kepentingan pemilik hak dan pengguna hak. Melalui lisensi ini, penggunaan hak dapat dilakukan secara legal dan memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak. Perkenalkan, nama saya Leonie Anggraini dengan NIM 010512300134. Di sini saya akan membahas mengenai lisensi lebih dalam. Dimulai dengan apa itu lisensi. Lisensi adalah pemberian izin dari pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan hak tertentu. Pemberian lisensi tidak mengalihkan kepemilikan hak melainkan hanya memberikan hak pakai atau hak eksploitasi. Penggunaan hak oleh penerima lisensi harus sesuai dengan ketentuan, jangka waktu, dan syarat yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian, lisensi berfungsi sebagai bentuk pengendalian penggunaan hak. Dasar hukum lisensi di Indonesia. Pengaturan lisensi di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai jenis hak. Ada di PP nomor 36 tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian lisensi kekayaan intelektual, Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek yang mengatur lisensi umum, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Tujuan pemberian lisensi ini yaitu untuk memberikan hak penggunaan hak kepada pihak lain secara sah dan legal menurut hukum, memaksimalkan nilai ekonomi dari suatu karya atau invensi, memberikan keuntungan finansial melalui royalti atau imbalan, mendorong inovasi, distribusi, dan pengembangan produk atau karya, dan juga untuk mencegah penggunaan hak tanpa izin yang berpotensi melanggar hukum. Nah, jenis-jenis lisensi ini terbagi menjadi 3. Ada lisensi eksklusif, lisensi non-eksklusif, dan juga lisensi wajib. Lisensi eksklusif adalah hak penggunaan yang hanya diberikan pada satu pihak tertentu. Pemberi lisensi tidak dapat memberikan lisensi yang sama kepada pihak lain. Biasanya digunakan untuk kerjasama strategis yang bernilai tinggi. Lisensi non-eksklusif yaitu hak penggunaan yang dapat diberikan kepada lebih dari satu pihak. Pemberi lisensi tetap dapat menggunakan hak tersebut. Umumnya digunakan dalam praktik bisnis dan juga industri kreatif. Nah, yang terakhir itu ada lisensi wajib. Lisensi wajib adalah lisensi yang ditetapkan oleh negara tanpa persetujuan pemilik hak, yang mana diberlakukan dalam kondisi tertentu untuk kepentingan umum. Ini bertujuan agar menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan rakyat. Lisensi dalam praktik digital banyak digunakan dalam dunia digital seperti software, musik, film, dan konten online. Contohnya lisensi aplikasi, lisensi penggunaan musik di platform digital, dan lisensi konten media sosial. Nah, lisensi digital ini mengatur batas penggunaan, distribusi, penggandaan, dan juga komersialisasi Pentingnya adalah untuk mencegah pembajakan dan pelanggaran hak cipta di era digital. Perjanjian lisensi merupakan dasar hukum hubungan antara pemberi dan penerima lisensi. Perjanjian dibuat secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Isi perjanjian biasanya meliputi identitas para pihak, objek hak yang dilisensikan, jangka waktu dan wilayah berlakunya lisensi, royalti atau bentuk imbalan, hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Nah, perjanjian ini berfungsi sebagai alat perlindungan apabila terjadi sengketa di masa depan. Berapa lama lisensi dapat diberikan? Pencatatan perjanjian lisensi berlaku selama 5 tahun. Setelah jangka waktu berakhir, lisensi dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Nah, pengaturan jangka waktu ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan transparansi.
Apakah pencatatan lisensi dikenakan biaya? Pencatatan lisensi dikenakan biaya administrasi. Besaran biayanya itu tergantung pada jenis hak yang dilisensikan. Pencatatan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pencatatan ini penting agar lisensi memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Nah, kasus yang terjadi, pelanggaran lisensi sering terjadi akibat penggunaan haki tanpa izin. Umumnya terjadi pada merek, musik, film, dan software. Pelanggaran lisensi ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan juga sengketa hukum. Contohnya ada di Miga Cuan yang terjerat kasus hukum karena tidak mendaftarkan lisensi musiknya. Ada juga contoh lain seperti Microsoft yang rugi 1 miliar akibat software komputer yang ilegal. Nah, contoh lain ini terjadi di luar negeri. Ini dia, Bearpen ini dia dituntut karena menggunakan lagu The Rolling Stones dalam iklan Instagram tanpa izin yang memadai, sehingga dia melanggar hak cipta rekaman lagu tersebut yang dipegang oleh Apco Music. Berikut adalah penjelasan tentang lisensi ya teman-teman. Terima kasih.